Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Sabahul khair, sabahun nur. Baik, kaifa halukum jami'an artinya apa kabar semuanya? Jawabannya alhamdulillah bi khair. Kalau kita dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Kemudian ketika ditanya sabahul khair, artinya selamat pagi. Jawabannya sabahun nur. Selamat pagi juga. Alhamdulillah, sudah selayaknya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita masih belajar jarak jauh, dikarenakan kita mungkin agak boring, jenuh ya. Nah, sedikit kita berpindah ke media YouTube, gimana mungkin mudah-mudahan di sini kalian bisa belajar lebih jelas lagi. Mari kita simak belajar apa saja, pelajaran apa saja dalam bahasa Arab ini pada minggu ini, pada pertemuan saat ini, yaitu kita sebagaimana dalam catatan ada 4 bab yang akan dibahas pada semester ganjil ini. Yang pertama yaitu ad-darsul awal. Bab pertama, pelajaran pertama tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kaidah-kaidah apa saja yang akan kita pelajari. Selanjutnya, anak-anakku di kelas 11 ini, mudah-mudahan kita belajar bahasa Arab lebih semangat lagi. Mari kita ikutin pembelajaran ini. Baik, kita pelajari yang pertama yaitu ad-darsul awal. Ad-darsul awal artinya pelajaran pertama tentang Muhammadun Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Pada bab pertama ini tentang Muhammad utusan Allah, indikatornya adalah 1. Berakhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Lalu jujur dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari, menampilkan pribadi periang dan menyayangi sesama, mengidentifikasi gagasan utama wacana terkait topik Muhammad Rasulullah, yang artinya Muhammad utusan Allah, berunsur fi'il madi dan mudhari. Mengidentifikasi isi wacana terkait topik Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, berunsur fi'il madi dan mudhari. Mengidentifikasi unsur fi'il madi dan mudhari dalam wacana terkait topik Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Membaca dengan nyaring kata dan atau kalimat dalam teks tentang Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Lalu mempraktikkan pengucapan ungkapan dalam hiwar atau dialog tentang Muhammad Rasulullah. Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks tentang Muhammad Rasulullah. Mengartikan kosakata dan atau kalimat dalam wacana tentang Muhammad Rasulullah. Menyajikan bacaan teks berunsur fi'il madi dan mudhari tentang Muhammad Rasulullah. Mengidentifikasi bacaan teks berunsur fi'il madi dan mudhari tentang Muhammad Rasulullah. Mendemonstrasikan hiwar atau dialog tentang Muhammad Rasulullah, menggunakan ungkapan dalam hiwar atau dialog tentang Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah,
Kemudian melengkapi kalimat berunsur fi'il madi dan mudhari tentang Muhammad Rasulullah. Dan yang terakhir yaitu menyusun kalimat berunsur fi'il madi dan mudhari tentang Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah sesuai kaidah bahasa. Itulah indikator pada bab pertama ini, di mana kita akan memahami kosakata dan kemudian yang terakhir bisa mempraktikkan, mendemonstrasikan hiwar atau dialog tentang Muhammad Rasulullah dan menyusun kalimat berunsur fi'il madi dan mudhari dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, mengapa kita belajar pada bab pertama ini tentang Muhammad Rasulullah? Tujuannya, 1. Siswa berakhlak mulia sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. 2. Siswa memahami wacana teks tertulis dan lisan tentang Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. 3. Siswa mampu menyusun kalimat berunsur fi'il madi dan mudhari dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita pun akan menguasai mufrodat dan kiroah dalam belajar bahasa Arab ini. 1. Disajikan beberapa kosakata yang berhubungan dengan Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah, dengan ilustrasi gambar yang memudahkan kamu memahami makna. 2. Disajikan juga wacana tertulis tentang Muhammad Rasulullah. Nah, itulah mufrodat. Kita akan memahami kosakata dan kiroah, yaitu membaca. Dalam hiwar disajikan beberapa percakapan tentang Muhammad Rasulullah. Hiwar ini artinya dialog atau percakapan. 2. Bacalah berulang-ulang dengan temanmu. Dan yang ketiga, demonstrasikan di depan kelas kalau sudah bertatap muka. Tetapi kalau masih PJJ, di sini kita akan membuat video seakan-akan kalian sedang berdialog dengan teman, antar teman kalian. Dalam qawaid juga kita akan menguasai qawaid pada bab ini. Pada bab ini kita akan belajar memahami kaidah fi'il madi dan mudhari dan menyusunnya dalam kalimat. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi merupakan kata kerja yang digunakan untuk masa lampau, sudah dikerjakan. Sedangkan fi'il mudhari merupakan kata kerja yang digunakan untuk masa sekarang atau yang akan datang. Dengan kata lain, sedang atau akan dikerjakan. Itulah qawaid yang akan kita pelajari pada bab pertama ini di kelas 11. Ingatlah, dalam suatu ayat disebutkan kita harus menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tercantum dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 13. Anak-anakku sekalian, mengapa kita harus mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW? Ini ada ayatnya. Nah, Muhammad Rasulullah dalam buku 100 Most Influential People in the World, 100 orang paling berpengaruh di dunia, karya Michael Hart, nama Muhammad SAW ditempatkan pada urutan pertama. Siapakah Muhammad SAW? Kita sebagai umat Islam tentu sangat mengenalnya. Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah yang membawa risalah Islam. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau lahir dalam keadaan yatim
dan ibunya meninggal di saat beliau berusia 6 tahun. Tapi pada akhirnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh sebagai pemuda yang mengagumkan dan menjadi pemimpin umat. Nah, pada bab ini kita akan bersama-sama belajar teks tertulis maupun lisan berunsur fi'il madi dan fi'il mudhari tentang Muhammad utusan Allah. Selamat belajar ya. Kita pertama-tama akan mempelajari tentang mufradat, kosakata. Anak-anakku sekalian, anak-anak soleh, inilah al-mufradatu. Al-mufradatu artinya kosakata. Istami' waraddid, dengar dan ulangi. Jadi ketika Bapak bacakan, kalian pun mengulangi dengan lantang. Silahkan. Makkatul Mukarramah, Al-Madinatul Munawwarah, Jabalun Nur, Gharu Hira'in, Gharu Hira, Gharu Hira, Tajir, Ahlun, Al-Asnam, Kitabut Tarikh, Al-Majallah, Al-Jaridah. Baik anak-anakku sekalian, kita ulangi lagi dari atas agar kalian bisa membacanya dengan baik dan benar, kemudian bisa mengulanginya sesuai dengan bacaan yang benar. Baik, dari awal lagi. Makkatul Mukarramah, Al-Madinatul Munawwarah, Jabalun Nur, Gharu Hira'in atau Gharu Hira. Nah, itu diulangi yang pertama. Selanjutnya Tajir, Ahlun. Ya, silakan diikutin. Al-Asnam, Kitabut Tarikh, Al-Majallah, Al-Jaridah. Ya, sudah bisa diikutin semuanya. Baik, semoga bisa difahami. Sekarang artinya kita jelaskan. Apa artinya Makkatul Mukarramah? Siapa yang tahu? Ya, sesuai dengan gambar, Makkatul Mukarramah artinya Mekah Al-Mukarramah. Gambarnya yang mana? Ya, betul, Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram berada di Mekah Al-Mukarramah. Al-Madinatul Munawwarah, kota Madinah. Al-Munawwarah yang diterangi. Jabalun Nur, apa artinya Jabalun Nur? Ya, Gunung Nur. Gharu Hira'in artinya apa? Yaitu Gua Hira. Di mana Gua Hira itu adalah tempat persembunyiannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada gambarnya. Semoga anak-anakku sekalian bisa berkunjung ke kota Mekah dan Madinah. Lanjut, tajir artinya apa? Sesuai dengan gambar, pilih. Ya, tajir ada gambar pedagang, artinya pedagang. Ahlun, di sampingnya apa gambarnya artinya? Ya, betul. Ada ayah, ibu, dan anak, berarti ahlun artinya keluarga. Al-Asnam artinya apa? Patung atau berhala. Kitabut Tarikh artinya
Ya, buku. Buku apa itu? Buku sejarah. Kitabut tarikh, buku sejarah. Al-majallah. Ya, sesuai dengan bahasa Arabnya, al-majallah yaitu majalah. Al-jaridah di sampingnya ada apa itu? Republika? Ya, koran. Al-jaridah, koran. Anak-anakku sekalian, saatnya kalian mengerjakan tugas, yaitu tulis kosakata berikut yang tadi disampaikan dengan artinya, tanpa gambar ya. Ditulis, kemudian upload atau kirim ke WA. Untuk SMA, sementara untuk SMK, kirim ke Google Classroom. Nah, anak-anakku sekalian, itulah yang dipelajari, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami semuanya. Dan kita akan lanjutkan minggu depan dengan lebih semangat lagi, dengan lebih ceria lagi, tentunya lebih menarik lagi dalam pembelajaran jarak jauh ini untuk mengikuti terus pelajaran bahasa Arab. Baik, dicukupkan sekian. Ilaliko, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.